Maafkan saya kalau saya silap, almost 60% dah kurangkan dah benda ni. Memang banyaklah perbelanjaan yang dikurangkan untuk produce satu sen ni. Jadi in future mungkin lama kelamaan satu sen ni pun takkan ada dah. Assalamualaikum. Hai semua. Thank you so much for clicking this video and I hope you all in very good condition. Amin, insyaallah. So di video kali ini kami akan meneruskan kembali untuk menanggapi komentar dari subscriber kami, gitu kan. Oke, sebelumnya itu kami menanggapi salah satu komentar mengenai komentar tentang nilai mata uang rupiah, dan ini pun masih bersangkutan dengan nilai mata uang rupiah. Itu tuh dari siapa? Muhammad Hadi. Ini orang Indonesia gitu jealous, iri hati sebab duit ringgit lebih mahal dari Indonesia. RM1 bersamaan dengan RM4,500. Gitu. Besarnya. Saya tanggapi terlebih dahulu ya, karena memang saya sendiri tidak pernah merasakan kalau RM1 itu 4.500 gitu kan. Terus saya pun lihat di Google itu statistik kurs Indonesia atau kurs ringgit ke rupiah maksimalnya itu 20 tahun itu memang tidak pernah mencapai 4.000, apalagi 4.500 gitu. Itu tidak pernah selama 20 tahun terakhir. Nah, gitu. Kemarin pun tukar rupiah berapa tuh? Tukar ke rupiah dari ringgit waktu Aka mau ke sini. 3.200. 3.200. Tapi sekarang yalah keadaan ekonomi kan. Cumanya tak adalah isu jealous, iri hati tak ada lah. Tak ada pun, bunyi-bunyi pun tak ada. Gitu. Bau-bau pun tak ada. Karena memang kalau misalkan dibandingkan sendiri gitu kan, Indonesia rupiah dengan ringgit itu cuman karena rupiah ini banyak nolnya juga gitu kan. Kalau untuk masalah harga itu kalau dibandingkan hampir sama tuh. Beli teh tawar, teh tarik, TTO lah. TTO, teh manis kayak gitu ya. RM1,50 berapa tuh? RM1,50 berarti sekitar 4.900 ya. Ada kan di Indonesia sendiri teh manis yang harganya 5.000. Kayak gitu. Masih banyak juga gitu kan. Ya 5.000, 6.000 gitu kan. Selalunya berapa? Memang seperti itu. Seperti itu, kecuali di resto-resto yang memang besar-besar ya 10.000, 15.000. Normal lah ya, normal lah. Gitu kan. Pasti harga pun melihat di mana tempatnya berada. Gitu kan. Itu. Jadi kalau misalkan dibilang iri karena ringgit lebih besar, enggak sih sebenarnya, gitu kan, enggak sih sebenarnya. Gitu. Untuk saya pribadi juga sih, karena memang nggak pernah sampai 4.500 juga ya, gitu, nggak pernah. Oke, masih berkaitan dengan uang. Jadi di sini ada komentar dari Syarul Shah, itu mengatakan, lah apa yang tak pakainya, 1 sen boleh je pakai, cuma nilai kecil hingga orang jarang pakai. Budak Malaysia ni kurang ilmu, mungkin masih muda. Budak Memanglah sekarang ni kita jarang pakai, bukannya tak pakai langsung lah, tapi saya sendiri secara personal memang saya tak ada lah collection 1 sen ni, memang tak ada. Memang kerajaan pun dah mengurangkanlah produce 1 sen ni. Maafkan saya kalau saya silap, almost 60% dah kurangkan dah benda ni. Memang banyaklah perbelanjaan yang dikurangkan untuk produce 1 sen ni. Jadi in future mungkin lama kelamaan 1 sen ni pun takkan ada dah. Kan? Jadi langkah yang diambil kerajaan sebelum ni adalah kalau kita beli barang di mall, kalau kita beli barang kat mana-mana lah kan, dia akan terus bunda. Dia akan terus bunda. That's why ada fenomena 99 cents kalau beli barang kan. Barang itu contoh RM5, 99 sen. So you're not gonna have return lah, 1 sen you tak akan dapat. Memang you tak akan dapat. Kecuali kalau you buat payment bill online. Betul. Bill you contohlah RM99, 99 sen. You akan bayar 99 sen tu je lah.
RM99.99 tu saja. So jimat lah you punya 1 sen tu masih ada lah dalam akaun bank you. Tapi memang penggunaan shilling 1 sen tu kan? Ya, shilling. Penggunaan shilling 1 sen tu memang tidak dinormalize lah. Ya. Saya pun tak pasti kat mana kita masih lagi menggunakan 1 sen tu dekat kaunter mana tu, saya tak pastilah. Mungkin siapa-siapa yang tahu, dan sebab saya memang tak banyak ilmu sangat, tak banyak. Jadi siapa-siapa yang tahu mungkin boleh share lah dekat bawah. Gitu. Tapi memang untuk Indonesia sendiri sama sih ya Kak. Jadi kadang kalau misalkan kita melakukan pembayaran, apalagi pembayaran online, kalau di Shopee, di Tokopedia kayak gitu, itu kita harus membayar sesuai dengan apa yang ditampilkan. Misalkan 195.030. Kayak gitulah. Kayak gitu. Itu ya memang harus sesuai dengan nominal yang tertera gitu kan, agar bisa lebih cepat untuk divalidasi. Gitu. Tapi untuk di kegiatan sehari-hari gitu kan, konvensional langsung kayak gitu susah juga lah kalau misalkan mau bayar 5.560 misalkan, meskipun ada tapi memang itu dibulatkan. Gitu kan, kayak kita contohnya lihat barang-barang di minimarket kayak gitu, masih banyak harga yang Rp10.990 misalkan kayak gitu, ya pasti dibulatkan gitu. Dibesarkan lah. Oke, seterusnya dari Hidayat Imir. Betul ke makanan di Indonesia juga agak lebih masin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi menurut pengalaman saya lah selama beberapa tahun lah ke Indonesia ni, tak semualah, saya rasa tak semua makanan Indonesia masin. Dia macam mana nak cerita pasal rasa ni Rasa ni ada yang makanan tak ada rasa langsung, ada juga lidah Melayu, lidah Malaysia, orang Malaysia ya. Ada makanan yang tak ada rasa langsung, ada yang makanan tu penuh dengan rasa, cukup rasanya. Ada makanan tu mungkin masin tak masuk dengan lidah kita tapi masuk dengan lidah dia orang lah. Jadi tak semua makanan tu masin. Yang penuh dengan rasa, yang kena dengan tekak kita Malaysia pun banyak sebenarnya. Okey, pertanyaan yang terakhir dari SS Yusof. Since you are teacher, maybe you can assist me. I'm quite curious. What is Indonesia original words for washroom? Tandas. We know toilet is an English word. Okay. Tandas, washroom. What do you mean with washroom? To take a bath? Washroom, tandas selalunya dipakai untuk apa? Washroom, iya. Mandi. Yeah. Mandi. Okay. If we talk about tandas, we have certain words, gitu kan. Jadi ada toilet yang tadi disampaikan, yang memang bahasa Inggris kami menyerap langsung toilet to Indonesia, ya toilet, gitu kan. Jadi ada juga kan beberapa kata yang memang we use other languages to our original language. Jadi penyerapan seperti itu, oke ya. Nah untuk toilet sendiri, bahas toilet pula. Kayak untuk sendiri, toilet sendiri itu biasanya dipakai untuk sanitasi saja. Maksudnya macam mana? Jadi tidak dipakai untuk mandi. Itu jadi untuk buang air kecil, buang air besar seperti itu. Nah itu biasanya disebut toilet, atau memang biasanya kita panggilnya itu WC. Water closet gitu. Untuk WC sendiri, kalau misalkan itu bahasa Sunda bukan? Bukan. Bahasa Indonesia. Oke. Kalau misalkan untuk di mall-mall itu kan WC itu sendiri untuk buang air saja, itu kan baik itu ya buang air gitu. Dan kalau misalkan di tempat tersebut banyak WC-nya, misalkan WC untuk perempuan itu ada beberapa bilik, WC laki-laki untuk ada beberapa bilik. Nah itu disebutnya toilet. Nah, sedangkan untuk mandi, kalau kita mandi itu biasanya kita panggil kamar mandi. Kamar mandi gitu. Kamar mandi sendiri kan kalau bahasa Inggrisnya itu bathroom. Di rumah sendiri itu biasanya kita sebutnya kamar mandi. Boleh nggak ikut ke kamar mandi? Jarang. Boleh nggak ikut ke toilet? Jarang lah gitu. Jadi di toilet itu untuk di tempat-tempat umum. Nggak tahan nih, mau kemana? Mau ke WC. WC. Oke.
Itu mungkin nanti kalau misalkan ada sedikit tambahan, nanti saya tambahkan juga lah. Oke, so itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kekurangan, kesalahan. Kalau misalkan ada yang ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar agar kita sama-sama belajar, sama-sama tahu informasinya. Ya, betulkan lah. Ya. Mungkin boleh share link ke untuk tambah-tambah info, share link untuk kami atau baca, apapun. tambah-tambah ilmu. Oke, itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.